Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa da'a maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa da'a ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun adla ya'addu addun wa ma'addun fahuwa addun wa da'a ma'dudun adda la ta'adda ma'addun ma'addun adila yaujalu wajalan wa maujilan fahuwa wajilun wadaka maujulun ijal la taujal maujulun maujulun sayaibasu yabasan wa maibasan fahuwa yabisun wadaka maibusun ibas la taibas maibasun maibasun khafa yakhafu khawfan wa makhafatan fahuwa khaifun wadaka makhufun khaf la takhaf makhafun makhafun haba yahabu haibatan wa mahabatan fahuwa haibun wadaka mahibun hamla mahabun mahabun Ridon wa mardotan fahuwa radin wadaka mardiyun irdo la tardo mardon mardon khasya yakhsha khasyatan wa makhsyatan fahuwa khasin wadaka makhsiyun ikhsha la takhsha makhsan makhsan wadiya yauja wajan wa maujan fahuwa wadin wadaka maujiyun ija la tauja maujan maujan qawiya yaqwa quwatan wa maqwan fahuwa qawiyun wadaka maqwiyun ikhwa la taqwa naqwan maqwan qawiya yarwa rayan marwan fahuwa rayan wadaka marwiyun irwa la tarwa marwan marwan atima ya'sam isman wa mahsaman fahuwa asimun wadaka mahsumun ihsam la ta'sam mahsamun mahsamun ba'isa yab'asu bu'san wa mab'asan fahuwa ba'isun wadaka mab'usun ibas la tab'as mab'asun mab'asun bari'a yabra'u bara'atan wa mabra'an fahuwa bari'un wadaka mabru'un ibra' la tabra' mabra'un mabra'un Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, nanti kita ngaji. Namun sebelumnya kita baca Quran suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan ini untuk kebetulan ibu mertuanya I Nur Huda Lombok, I Ahu Bocan, meninggal tadi semalam saya pulang dari jam berapa itu di WA sama beliau.
Kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni segala salah dan dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Semua yang ditinggalkan menerima musibah ini dengan penuh kesabaran dan ketabaran. Husan ila ruh ibu wajah Baik Sarinem binti Fulan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Apa bidik wo? Tuh, lu komentar itu baca, lu admin biar tahu. Kemarin suaranya jauh, berarti lu nyangkrepnya kurang gitu loh. Ya. Oke, sekarang kita lanjut halaman 83. Wan nau'us tsani itu benar ya? Wan nau'us tsani itu yang pertama kemarin apa? Kok tahu-tahu? Oh. Yang kemarin apa? Bukan masdar, bukan itu. Wa kadzalika al masdaru itu loh. Ifraduhu wa tadhkiruhu wa yama'u. Wa taqulu, bukan. Wa kadzanatun 'alal amdura limul maksur wa nausani al adadu. Wa nausani dan bermula yang jenis yang kedua, al-adadu itu adat. Oh, termasuk malayung kosu gitu loh. Halaman lah, maksudnya biar kalian nyambung. Kan harus belajar tuh pengen paham kan penasaran. Kok tahu-tahu anak usani, oh dari mana itu loh. Yang halaman 82, 2 dari bawah. Wasani min kismayil muawwali bil mustaq wa huwa ma la yunqasu anwaun. Kan itu al awwalu minha. Nah gitu loh. Nyambung Bri. Bukan masdar aja lu ngawur aja. Ya kan? Maksudnya walaupun kan kalian paham, bacanya juga paham. Wa nau'usani dan bermula jenis yang kedua. Kan bisa baca kan? Tapi harus kalian kejar jenis yang kedua ini dari mana, gitu loh maksudnya, ya kan? Maksudnya jenis yang kedua yang tidak bisa dikiaskan, gitu maksudnya dari mustaq bil masdar itu. Al-adadu itu adat, bilangan. Nahu marartu bijubin samanina komatan amikin. Marartu berjalan siapa saya, bijubin bertemu dengan, kalau bahasa Jawanya sumur gawok. Sumur gawok itu sumur mati, gitu loh. Dulu kan waktu zaman Nabi Yusuf itu kan ditemukan oleh saudagar di dalam fi ghayabatil jubbi, di dalam gelap-gelapnya sumur mati, kan gitu kan? Ngerti maksudnya? Nah, sumur mati tadi samanina komatan, yang 80 komatan kedalamannya. Maksudnya kedalamannya bagaimana? Sumur ini dalam, apalagi di Arab. Komatan itu orang berdiri itu loh. Orang berdiri kali 80. Ngerti maksudnya? Dalam apa enggak? Nah kalau satu orang itu rata-rata, tak anggap aja kalau orang Indonesia 170 dah. Kalau saya makan 100. Saya terus Andre itu kan orang-orang kuntet. Ya, semeter 60 lah semeter. Itu maksudnya saya jalan bertemu dengan jub. Nah, jub itu sumur mati. Samanina yang 80 apanya komatan ketinggiannya. Maksudnya bukan ketinggian lah. Sumur masa ketinggian,
kedalaman gitu loh ya. Kalau gedung munjung ke atas namanya ketinggian. Kan ini kedalaman gitu loh. Nyambung nih maksudnya. Nah, samanina komatan itu ditafsiri ai amikin, tegasnya yang dalam sekali, amik. Wabi ibilin harokatin, wabi ibilin miatin. Kalau ibil miatin, nggak miatan. Wabi ibilin itu kan samanina, sifat dari jubin. Berarti samanina dibaca jer, sifatnya jub. Cuman sifatnya berupa samanina. Samanina itu kan berarti adat. Oke, nyambung maksudnya. Nah itu loh, samanina itu ditafsiri dengan isim mustaq. Artinya kan samanina ini kan muawal bil mustaq. Samanina kan bukan isim mustaq kan? Kan isim adat itu kan gak mustaq. Nah itu ditafsiri ai amikin. Maaf tuh ini wabi ibilin, dan dengan ibil. Apa ibil? Unta. Miatin yang 100. Maksudnya unta 100 itu maksudnya ai kasirotin yang banyak. Saya rasa gampang ya. Itu lafadz mi'atin itu sifatnya ibilin. Berarti kan sifat mausubnya kan ibil. Sifatnya berupa adat, bila, ya pokoknya terserah. Ini umpamanya ro'ait, bukanlah ahada asaro kan bukan. Ya pokoknya bilangan-bilangan seperti itu. Itu termasuk jenis daripada yang muawal bil mustaq, yang ditakwili dengan isim mustaq. Itu kayak tadi sumur, jub, sumur yang mati, kedalamannya 80, maksudnya 80 tinggi orang itu sama dengan amikin. Nah kalau amik itu kan mustaq. Terus saya berjalan bertemu dengan 100 unta. 100 unta gampangannya dalam bahasa orang Arab itu unta yang banyak. Kasiroh itu kan mustaq. Tapi kalau mi'atun kan bukan mustaq dia, jamid. Lu ngerti kan? Emang bisa kalian tasrif gitu loh maksudnya. Nyambung ya. Wasalisu, dan bermula jenis yang ketiga yang tidak bisa dikiaskan. Al-miqdaru itu ukuran. Kalau tadi adat kan bilangan. Kalau miqdar ukuran. Miqdar, ntar lu ngantuk lagi. Aska lu melek. Apa tadi miqdar? Ntar kalau lu ngantuk mudar lagi katanya. Lah iya kan? Nahwu ing di burrun. Oh, burru kofizin. Ingdi burun kofizun gitu aja, bener kan sifat. Ingdi itu tetap di sisiku. Burun bermula gandum. Kofizun yang karungan. Kofis itu karung. Gampangnya kalau bahasa sekarang, maksudnya kofis dikarungin. Gandum kan macam-macam. Ada yang dipak pakai karung, ada yang pakai bok, ngerti kan? Nah ini kan berarti ukuran gitu loh. Maknanya kofizun yang karungan ai mikyalun bihi. Tegasnya yang ditakar bihi dengan kofis. Wasaminun ritlun, harokatin yang benar. Wasaminun dan bermula minyak samin, tahu minyak samin kan? Itu jenis minyak lah. Ritelun yang sekati. Ritelun itu hampir sama dengan ritel. Ritelun itu sama dengan literun. Ini orang ngapain berisik baca. Nah kalau teriak-teriak lagi keluar dikasih tahu. Wasaminun dan bermula minyak samin, ritelun yang sekati. Satu kati itu hampir sama dengan 1 literun.
Nih gua tulis. Lu kalau nggak dijelasin kok. Itu kan ritelun. Terjemahnya biasanya kalau di kamus satu kati. Satu kati itu ada wadah itu loh ukuran. Nah, itu hampir sama dengan literun. Kalau liter begini tulisannya. Ini kan ritelun. Lo ngerti? Jadi ada takaran kayak sejenis. Kalau alat dulu kan belum ada plastik. Adanya itu kan ya tembaga, perunggu, jenis itu kan. Nah, takaran satu kati itu loh. Nah, kalimat apa namanya? Saminun ritelun itu kan asalnya ingdi. Ini diperhatikan loh. Itu tetap di sisiku, gampangannya milikku, saya memiliki gitu loh. Saminun ritelun kan gitu. Oh kan gitu. Saminun bermula minyak samin, ritelun yang satu kati. Artinya ritelun ini kan namanya sifat. Saminun mausub. Nah, terkibnya mubtada. Nyambung. Nah, ini ritelun itu sifat, tapi sifat yang berupa miqdar. Gitu loh. Ukuran atau takaran. Cuman ukurannya berupa yaitu ritelan. Kalau ini kan liter kan biasa kalian. Nah, gampangnya literan lah. Ritelun itu ya hampir sama dengan litron, walaupun kurang dari 1 liter, kurang dikit lah, 90, sekian. Nanti kalian lihat di kamus saja, nanti ada keterangannya 0, sekian liter gitu loh. Nah, ini yang menjadi contoh. Ritelun ini berupa naat, man'utnya adalah saminun, oke? Dan ini memang harus. Nah, tadi yang contoh yang sebelumnya kan sama. Ingdi burun kofizun. Kofiz itu kan gampangnya karung kalau bahasa sekarang kan. Nah, itu juga namanya naat gitu loh. Nyambung ya? Oke, lanjut. Ai mauzunun maknanya saminun ritelun. Ai mauzunun tegasnya yang ditimbang bihi dengan ritelun. Udah titik. Waya juzu lain poin. Waya juzu dan boleh lan wenang. Apa i'rabu hadzal nau'i, mengi'rabi ini jenis. Ini jenis berarti yang mana nih? Miqdar. Oh, ngerti? Apa i'rabu hadzal nau'i, mengi'rabi ini jenis, yaitu maksudnya jenis yang barusan itu adalah miqdar. Naat yang berupa ukuran atau kira-kira. Di i'rabi badalan hale berupa badal. Au atfa bayanin atau atof bayan. Jadi mengi'rabi ingdi burun kofizun. Tadi kan pembahasan yang barusan itu kan berarti di i'rabi sebagai naat, oke? Boleh juga i'rab lainnya di i'rabi sebagai badal atau atof bayan. Sebenarnya atof bayan dengan badal itu hampir sama, tapi ada bedanya. Nah ini, jadi kalau di i'rabi badal atau atof bayan, ingdi itu di sisiku burun bermula gandum, kofizun yaitu 1 karung. Itu berarti sebagai badal. Nyambung kan? Nah ini kan kudu paham kalian. Oke, titik.
Sudah coba. Udah kali. Saya cek. Oh ya udah. Oke. Suaranya hilang nih. Ini ngapa sih? Apa perlu ganti HP? Oke kata BBD. Nah, itu ada yang monitor. Nih, gua tulis, gua nggak mau. Oh, yang dimaksud ar-rabi mana tadi? Maqama bihi maknan yanzilu manzilatal mustaqni, perhatikan. Ada rajulun asadun. Asadun ini kan isim jamid. Iya kan? Masa asada ya sudu asadan kan nggak bisa ditasrif. Paham nggak maksudnya? Asadun kan berarti isim biasa kan? Begitu loh. Maksudnya isim biasa, isim jamid, nggak isim mustaq. Padahal naat itu kan isim mustaq atau isim jamid yang bisa ditakwili dengan isim mustaq. Nah, walaupun asadun ini isim jamid, tapi menempati tempatnya isim mustaq. Maksudnya menempati tempatnya isim mustaq gimana? Maknanya asadun itu sama dengan sujaun. Oh, pakai sin, sujaun. Maknanya sujaun pemberani. Ngerti maksudnya? Itu yang dimaksud ar-rabi maqama bihi maknan yanzilu manzilatal mustaq. Nah kalau suja, kan suja kalian tahu sendiri. Saju ayas ju'u saja'atan wa masja'an bahwa sujaun. Bab keberapa kong? Sulasi mujarad bab keberapa? Aku bikinin kumis lu. Bab kelima. Saju ayas ju'u la ilaha illallah kong. Dulu katanya apal sorob. Makanya apalin sorob biar enggak sarap. Maksudnya kalau sorobnya kagak apal gimana mau ini? Malu lu sama dedek anaknya Bibi. Sama lu kelas 6. Gitu loh, itu maksudnya. Contoh yang lain. Wa hadza ma'un asalun. Wa hadza dan bermula ini ma'un itu air, cair, banyu. Kalau bahasa Kupang apa air? Win. Kue. Kue. Oh. Hei, benar emang kue. 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 Apa sih? Kue. Kue gitu. Kue. Kue malu. Itu air bahasa Kupangnya air kue. Kue gitu. Kue gitu. Kue gitu. Tuh kan biar kalian tahu. Kalian yang lain ini aska belajar biar ngerti bahasa Kupang. Kue. Nah, ada bermula ini maon itu kue. Bahasa Kupang ini. Ya kan? Asalun yang berupa asal mananya apa? Pakai ain. Madu. Maksudnya kok air madu gimana? Nah, maknanya asalun. Mana tadi? Ai ta'muhu khulbun. Ai ta'muhu tegasnya bermula rasanya khulbun itu manis. Ini air tapi rada-rada manis. Air tebu kali. Hadza ma'un asalun. Ini kue tebu. Kalau tebu apa bahasa Kupang? Tegu. Di Kupang ada tebu gak? Tebu tahu tebu. Ya udah makan ntar besok. Beli. Lu kan penasaran mulu. Nah beli air tebu depan. Kecapi ada gak kecapi dekat sekolah? Nggak ada dekat kodau. Jalan kaki aja, usah naik sepeda mulu lewat pinggir. Jangan lewat jalan raya lu. Ya.
Jangan sering-sering lewat jalan raya. Nanti ada operasi razia orang jelek itu ketangkep. Masukin dalam karung. Sini bener gak? Dengar? Nah, iya. Apalagi orang kayak Siti, wah awas diculik tuh, dimasukin ke dalam karung, sembarangan. Lu masih punya duit ya? Ini si anu kemana Santi? Lu Win masih punya duit Win? Ya iyalah. Ini khusus anak Kupang dari ngetir, tiap malam Senin saya kasih 50 berempat. Bukan satu orang 50. Itu kalau udah ngiri ya kita. Itu kan punya bapak. Ya, orang Kupang adanya maknya Santi, Umi ya kan. Lu gak usah ngiri, nganan aja. Ngerti? Lu masih punya saudara yang lain. Kalau anak Kupang ya, bapaknya ya saya lah. Gitu. Ngaco. Bahir. Lu kalau punya duit bagi. Emang kalau diminta ngomong sama saya. Kalau Erwin malakin gua ngomong sama saya. Lu Vin, Alvin. Dia mumpung gue inget nih. Ntar Randy coba Apri. Lu kontrol Alvin. Katanya udah sunat bener apa belum? Lalu benar. Ntar ngomong soalnya kemarin dokter Anwar Sadat kan kesini. Lu periksa Pri ya. Nah, ntar nggak taunya kata dokter Anwar Sadat nih, bukan kata gua nih. Dengerin. Jangan percaya Kiai. Suruh ngecek. Ntar takutnya gara-gara takut gak mau sunat lagi. Oh gitu. Benar-benar sunat emang. Oke. Berarti yang belum sunat dulu doang. Ntar liburan. Desember berarti. Nah, ntar gue sunat. Ntar gue asain dulu dolok lah. Lu pun sunat lagi kok. Nah, kali ya. Gak mau sunat lagi ya. Oke. Kalau Desember musim hujan ya. Ya gak apa-apa lah. Oke ya. Jelas itu gampang ya. Oke titik. Sekarang wana'tu. Nah ini masih pembahasan inti juga. Wana'tu dan bermula na'at. Hakikiyan kana au sababiyan. Hakiki, nanti ada penjelasannya apa itu na'at hakiki dan apa itu na'at sababi. Wa na'tu dan bermula na'at hakikiyan itu yang bangsa hakikat. Karena ada apa na'at au sababiyan. Jangan ngantuk katanya babi gitu. Ini apa nih? Pernah diperiksa sama biji kamu ya? Dulu pernah ada yang lihat kamu sunat? Biji udah ngecek berarti. Oh udah katanya. Oke. Au sababiyan atau itu na'at sababi. Nanti ada penjelasan. Wa na'tu dan bermula na'at. Yatba'u. Itu kalian kan yattabi'u ya. Yatba'u. Yatba'u itu bisa. Yatba'u itu mengikuti apa na'at. Al-man'uta pada man'ut. Mengikuti, perhatikan ini garis bawahi. Mengikutinya fisna ini dalam dua hal. Min khamsatin dari 5 perkara. Na'at, baik na'at hakiki atau na'at sababi, itu mengikuti man'utnya. Mengikuti 2 dari 5 hal. Kok maksudnya 2 dari 5 hal itu apa? Pertama dari sisi i'rab. I'rab itu kan rofa, nasab, khofat. Oke? Nah, 1 itu. Fi raf'ihi yaitu dalam rofa'nya man'ut. Ingkana jika ada apa man'ut itu marfu'an. Itu dibaca rofa. Wa nasbihi dan nasabnya man'ut. Ingkana jika ada apa man'ut mansuban itu yang dibaca nasab. Wa khafdihi dan khofatnya man'ut. Ingkana jika ada apa man'ut
mahfudhon itu yang dibaca khofat. Lanjut dulu. Wa hadza hukmun na'ti ghairil jumlati. Wa hadza dan bermula ini an-na'tu tuh yang saya maksud. Hadza itu ini kalian bisa baca hadza. Tapi musar ilainya hadza kemana? Itu harus kalian pahami. Gitu loh. Berarti kalian udah bisa mengartikan kita. Nah, kalau hanya membaca wa hadza dan bermula ini yang mana? Ini ya ini Pak, enggak itu Pak. Ya, enggak jelas itu. Ngerti? Hadza itu isim isyarah. Kalau ditakdirkan wa hadza ay hadzal madhkur min kaunin na'ti yatba'ul manuta. Itu takdirnya, lu tulis. Wa hadza ay hadzal itu takrir namanya. Wa hadza ay hadzal madhkur min kaunin na'ti yatba'ul manuta. Dan bermula ini yang telah dijelaskan bahwasanya na'at mengikuti man'ut. Hukmun na'ti itu hukumnya na'at ghairil jumlati yang selain jumlah. Wa amma hiya dan adapun bermula jumlah. Wa amma hiya dan adapun bermula na'at yang jumlah. Fahiyya maka bermula jumlah itu bima'zilin perkara yang beda, yang pisah, uzlah itu. Bima'zilin itu perkara yang terpisah an hadzal bahsi tentang ini pembahasan. Kama sebagaimana keterangan qala yang mengatakan pada ma siapa al-Isawiyu Imam Isawi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, wa fi ta'rifihi wa tangkirihi dan dalam ma'rifatnya man'ut wata ya baru iyalah ingkana jika ada apa man'ut ma'rifatan itu berupa ma'rifatan itu berupa isim ma'rifat. Watang kirihi dan nakironya man'ut ingkana jika ada apa man'ut nakirotan itu berupa nakiro. Karena na'at wajib mengikuti man'ut dalam ma'rifat dan nakirohnya. Itu faknya namanya fasihah. Falatun atu maka tidak bisa dinaati apa ma'rifatun isim ma'rifat binakirotin dengan isim nakiro. Wala dan tidak boleh dinaati apa nakirotun isim nakiro bima'rifatin dengan isim ma'rifat. Wa intu khussisat sekalipun ditahsis apa an nakirotun isim nakiro itu namanya innya goyah bukan insartia ya kalau saya cari jawab. Alal asohi atas pendapat yang paling sahih. Dia na'am itu ntar. Itu na'am bukan nikmat. Perhatikan. Ini perlu saya tulis ya nih. Aduh. Bisa diri dah. Nih. Ini penting. Saya jelasin. Na'at wajib mengikuti man'ut. Fisna ini gitu aja lah. Fisna ini min khamsah. Udah bagian bahasa Arab. Na'at wajib mengikuti man'ut dalam 2 hal dari 5 perkara. 2 hal itu apa aja? 2 hal itu yang pertama rofaknya, nasab, dan terakhir khofat. Yang kedua mengikuti dalam ma'rifat dan nakirohnya. Ini diambil 1. Ini kan 2 diambil 1.
1 berarti berapa? 2. Nah jumlah semuanya ada berapa? 5. Maka naat wajib mengikuti man'ut dalam 2 hal dari 5 hal. 2 hal itu mana aja? Pertama dari sisi rofa, nasab atau khofat nih, perhatikan. Ini kalau saya tulis panjang lah, mungkin sesudahnya ada itu. Ja'a Zaidun al-aqilu. Zaidun marifat apa nakiro? Marifat. Maka di sini harus ada alnya, al-aqilu. Oke? Zaidun rofa apa nasab apa khofat? Rofa. Maka di sini al-aqilu nggak boleh ja'a Zaidun al-aqila. Al-aqili nggak boleh. Nyambung? Nah, begitu juga diteruskan. Oh enggak, ini masih simpel-simpel aja lah. Udah saya jelasin dari tahun amblek kok, ya enggak? Kalau sini mamanya ro'a itu kan Zaidan. Oke? Di sini al-aqila. Oke? Maror tuh kok bizaidin ya al-aqili. Oke, nyambung? Nah, pembandingnya. Ini contohnya yang lain. Saya bikin nakiro. Ro'a itu rojulan. Saya bikin beda biar contohnya sekalian. Akilan. Rojulan rofa apa nasab? Nasab. Ma'rifat apa nakiro? Nih nakiro. Maka di sini akilan. Enggak boleh. Ro'a itu rojulan al-akilan, enggak boleh. Itu maksudnya fala yun'atul ma'rifatu bin nakirotin. Begitu juga sebaliknya. Fala yun'atun nakiratu bil ma'rifat. Oke? Nah ini enggak boleh. Ja'a Zaidun akilun, enggak boleh. Walaupun lunnya sama. Karena Zaidun ma'rifat nama, al-akil harus ma'rifat pakai al. Oke? Itu maksudnya naat wajib mengikuti man'ut dalam 2 hal dari 5 perkara. Mengikuti dari sisi rofa nasab khofatnya. Yang kedua mengikuti dari sisi ma'rifat dan nakirohnya. Oke? Gampang kan? Itu kaidah. Oke, lanjut. Naam. Iya. Iya Pak. Ya iya Pak, enggak tidak. Kita lagi ayo. Ini berarti kan. Naam. Bahkan lu kan tahu maknanya naam. Iya. Kan gitu kan? Betul. Nah itu harus kalian bisa membedah maknanya naam. Naam. Iya. Iya apa? Apa namanya? Yatba'ul man wa na'tu yatba'ul man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa khobbihi wa fi ta'rifi wa tangkirihi. Itu maksudnya. Naam betul. Betulnya dalam mana? Iya. Kan gitu. Lu mendingan tulis taruh di luarnya. Gitu loh. Naam betul atau iya. Dalam kurung aja. Wa na'tu yatba'ul man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa khobbihi wa ta'rifihi wa tangkirihi. Naat wajib ngikutin man'ut dalam i'rab. I'rab kan berarti rafa nasab wafat. Dan dalam ma'rifat nakiro. Ingkana tuh. Itu yang saya maksud, kalian baca mungkin bisa. Tapi untuk paham itu butuh waktu. Itu loh maksudnya. Ingkana jika ada apa anak tu naat, maketuan itu yang diputus, yang dipenggal. Maksudnya maketu nggak mutasil, gitu loh. Jaza maka boleh, jazat maka boleh. Apa mukhalafatuhu, berbedanya naat
liman utihi terhadap man'utnya na'at. Beda dalam hal apa? Gue nanya nih sama lu pada, kira-kira lu tarkib apa kira-kiranya? No. Ta'rifan wa tangkiron, tarkibnya apa? Hal. Oke. Lu mundiri. Ya gue ngetes lu ini. Lu pri. Lu pin. Lu ini kan uji nyali. In kana na'tu maqtu'an jazat mukhalafatuhu liman utihi ta'rifan wa tankiran. Ya bukan khalat, tamyiz. Ngerti? Makanya menghidupkan ini yang saya maksud. Menghidupkan siyakul kalam, menghidupkan zauk itu sulitnya luar biasa. Apanya ta'rifan, ma'rifatnya, wa tangkiron dan nakirohnya. Kaja'ani rajulun karimun akhal qaumi. Seperti contoh, ja'a datang nih padaku siapa rajulun, seorang laki-laki karimun yang mulia. Nah karimun itu kan na'at. Nah yang menjadi contoh akhal qaumi. Nah itu loh. Itu dimaksud dari rajulun. Kalau karimun kan mutasil sifat. Nyambung enggak? Rajulun ya karimun. Nah kalau akhol qaumi kan akhol berarti dibaca apa? Nasab. Ngerti? Nah, tahu di situ ada enggak? Kalau dibaca nasab ada yang mentakdirkan akni. Fiilnya dibuang, dibaca nasab oleh fiil. Fiilnya kalau ditakdirkan akni, menghendaki atau yakni, menghendaki siapa orang, akhol qaumi pada saudaranya kaum. Nyambung nih. Bisa juga akhul qaumi rofa, tapi rofanya bukan sifatnya rajul, khobar, mubtada'nya dibuang. Huwa akhul qaumi. Nyambung nih. Tuh. Maka itu ntar belakang pembahasan naat bab akhir nanti ada pembahasan seperti itu. Wayah tamim dan member-member kalau bahasa Jawanya mirip-mirip hu pada maktu apa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala ini wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada. Wailun bermula kecelakaan, celaka. Likulli humazatin itu bagi setiap orang yang apa humazah? Mengumpat itu apa? Ya jalan ngomongin orang, ngedengin orang itu loh. Jelek-jelekin orang itu pengumpat namanya. Allah yaitu orang, humazatin yang ngomongin orang itu. Allah yaitu orang, jamaah yang mengumpulkan siapa alladzi malan pada harta. Waman dan bermula orang lam yaj'al yang tidak menjadikan siapa man hu pada lumazah na'tan pada na'at itu kan wailul likulli humazatin lumazatin kan gitu. Kalau enggak dijadikan naatnya lumazah, kalau enggak dijadikan naat humazah, maktu lam yaj'al na'tan pada naat maktuan yang diputus a'roba, maka mengi'rab siapa man alladzi pada lafaz alladzi badalan pada badal. Begitu loh. Kan gitu. Wailun bermula neraka wel,
bermula celaka itu likulli humazatin, bagi setiap humazah, orang pengumpat. Lumazatin yang banyak ngomongin orang. Nah, alladzi jama'a malan itu loh. Itu bisa jadi naat, bisa juga dikotok. Itu maksudnya. Itu maksudnya wa man lam yaj'alhu na'tan maqtu'an a'raba alladzi badalan. Orang yang tidak mengkotok naatnya, maka mengi'rab alladzi di-i'rab sebagai badal. Wala yakunu, dan tidaklah ada apa anak tu naat. Tidak ada itu a'rofa, lebih ma'rifat. Ini kaidah keren ini, pahamin. A'rofa itu lebih ma'rifat min man'utihi, dari man'utnya naat. Humazatin lumazah, itu kan nakiro. Alladzi ma'rifat bukan? Ma'rifat orang isim mausul. Kalau dijadikan naat, masa naatnya lebih ma'rifat dari man'utnya? Ngerti maksudnya? Ini masalah, nggak boleh. Kalau secara kaidah, bal musawiyan, bahkan itu menyamai lalu terhadap nama. Minimal sama lah, sama-sama kema'rifatannya, gitu loh. Audunahu, atau di bawah naat. Di annal mausufa, karena sungguhnya mausuf yang disifati, wahia mausuf al maksud itu perkara yang dimaksud, bin nisbati dengan dinisbatkan, wal maksudu dan bermula yang dimaksud bin na'ti dengan na'at. Innama huwa itu bahwasanya bermula na'at atau al maksudu bin na'ti, ad-dilalatu itu menunjukkan. Itu boleh dilalah, boleh dalalah. Ini kan boleh juga. Alal makna, atas makna. Alal yaitu makna fidzati yang ada dalam zat. Fanahu sahibika, maka bermula seumpama lafaz sahibika. Fi marartu bi rajulin sahibika badalun minar rajul. Dalam seumpama contoh marartu berjalan siapa saya, birajulin bertemu dengan seorang laki-laki, sahibika yaitu sahibmu. Lafaz sahibika itu bukan na'at. Terus apa? Badalun, itu badal. Minar rajuli, dari rajul. Rajulin itu loh. Bukan na'at. Karena rajulin nakirah, sahibika ma'rifat, gak boleh naat lebih ma'rifat dari man'ut, gitu maksudnya. Au atfu bayanin, atau itu atau bayan. Lanaktun, tidak naat lahu bagi rajul. Awas loh. Li'anna sahibaka, karena sungguhnya lafaz sahibaka mudhafun itu yang dimudhafkan lidhamiri terhadap isim dhamir. Fahuwa maka bermula lafaz sahibika, a'rafu itu lebih ma'rifat minar rajuli dari lafaz birajulin tadi ar-rajul. Al-mu'arrafi yang dima'rifatkan bil alifi wal lami, dengan alif dan lam. Rajul sekalipun kan kalau dikasih ar-rajul kan kemasukan al. Isim ma'rifat yang kemasukan al itu kalah ma'rifatnya dengan isim yang dimudhafkan kepada dhamir. Nyambung. Maka enggak boleh marartu bi rajulin sahibika, sahibika itu dijadikan na'at. Kenapa? Karena rajulnya man'utnya, kan itu rajul man'ut, itu nakirah, sementara sahibika na'atnya lebih ma'rifat daripada man'ut, itu tidak boleh. Nyambung. Ini kalau kalian nggak ngaji yang paham nggak bakalan nyambung. Apa sih na'at, man'ut, sifat, mausuf, ya kan? Ada kok Yusuf gitu lagi. Oke, berarti summa in rafa'a dhamiral man'ut itu. Ya iyalah. Enggak trouble lagi enggak? Oke. Besok lagi karena ini
Besok ngajinya rada cepet ya, karena besok kesempatan ngaji saya. Yuk dirapin ini. Besok malam yuk. Lalu sekarang lagi. Kata bosan suruh rapin, kan besok ngajinya. Gitu loh. Tapi ya cukup lah. Nanti lampu itu diterangin. Ini di besok habis sisa. Ya ngaji sebentar gak apa-apa lah. Kan bapak datang kok paling lama loh, jam 8 jam 9 baru datang. Ya sama aja kita lah, cuman tak bapak mah sekarang pada getol. Kalau dulu mah cepet. Kalau dulu mah lemot, jam 9 aja belum ngumpul. Nah, kalau sekarang mah udah ngumpul jam 8 udah pada jalan ya. Oke. Kita tuh bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.